Selamat sahabat, saudara-saudara, sekarang adalah Juni 26 tahun 2020 dan kita pelajari terus pelajaran tentang kehidupan Tuhan Yesus, dan sekarang kita punya pelajaran di mana Tuhan Yesus sedang mengalami pengalaman menjelang seruan tengah malam, istilahnya di garisnya Tuhan Yesus, right? Karena ada seruan yang terjadi oleh Tuhan Yesus setelah waktu dia punya pengalaman di tengah malam. Jadi seruan apa yang dia serukan, yang kita bisa lihat kalau menurut rambu-rambu jalan adalah cocok dengan midnight cry, cocok dengan seruan tengah malam, right? Ya. Minggu lalu kita sampai di waktu dia di kayu salib, ya, dan dia minta dia berdoa supaya orang-orang yang sedang menyiksa dia dan sedang mau memaku tangannya, mereka itu diampuni karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka berbuat. Dan juga dia diberikan minuman, tapi minuman itu dia tolak karena minuman itu akan membuat dia punya pikiran lebih kabur, karena dia harus menanggung siksaan. Ya, karena itulah cawan siksaan yang dia harus minum. Jadi kalau dia tidak merasa siksaan itu, berarti dia tidak merasakan, dia tidak mengalami dan tidak minum dari cawan siksaan. Dia harus minum cawan siksaannya. Siksaan yang sebenarnya kita harus menjadi kita punya pengalaman, kita punya upah, right? Karena kita berdosa. Tapi dia yang minumnya. Ya, dia yang minum itu cawan siksa. Ya. Bagaimana dia minum cawan siksa itu? Dia harus mengalami kesiksaannya. Jadi untuk mengalami siksaannya, apakah layak dia itu minum sesuatu yang membuat tidak bisa merasa lagi siksa atau tidak merasa lagi sakit? Tidak layak. Kalau dia minum sesuatu yang meringankan kesiksaannya, dia sebenarnya tidak minum dari cawan siksaan. Ya. Oke, sekarang kita teruskan. Ya, sekarang kita teruskan apa yang terjadi setelah itu. Sekarang dia sudah ditaruh di tengah-tengah dua pencuri, ya, di tengah dua penyamun, di Golgota sekarang. Alright, kita lihat nomor. Oke. The mother of Jesus, ibu dari Tuhan Yesus dan wanita-wanita lainnya. Oke. Sekarang dia akan bertemu dengan ibunya dan wanita-wanita lainnya. Oke. Jadi ingat, dia itu tidak mau minum apa yang diberikan kepadanya itu kita bilangnya air cuka, atau sebenarnya wine, bitter wine, ya, anggur yang pahit. Ya, dia tidak mau karena pekerjaannya belum selesai. Ya. Ini dia punya apa? Dia punya konsep yang kita harus lihat, bahwa pekerjaannya belum selesai. Right? Jadi pekerjaan apa yang sebenarnya dia harus perbuat? Ya, salah satu pekerjaannya yang paling besar dia datang ke sana adalah dia harus siksa, dan juga dia harus mati. Oke, jadi harus ada siksaan dan dia harus ada melewati kematian. Right? Karena itulah upah dosa yang dia tanggung untuk kita. Right? Siksaan dan kematian. Right? Itulah dia punya pekerjaan. Tapi sebenarnya ada pekerjaan lain lagi. Right? Dan inilah ceritanya tentang ibu dari Tuhan Yesus dan wanita-wanita lainnya. Oke, kita baca di Yohanes. Kita baca di Yohanes, ya, Yohanes 19. Oke.
Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Oke, saya mau ada yang boleh bantu saya terus hitung berapa wanita yang bersama dengan ada berapa wanita di situ di Golgota, di mana di bawah salib Tuhan Yesus, oke? Ada berapa? Tolong hitung ya. Oke. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, then said he to the disciple, dan berkatalah dia dan berkatalah dia kepada muridnya, alright? Dan berkatalah kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Alright? Oke, jadi kita lihat di sini ada siapa? Ada ibunya, lalu ada saudara ibunya, the sister of Mary. Jadi lalu ada Maria, ibu dari Kleofas. Lalu ada Mary Magdalena, lalu Maria Magdalena. Jadi ada berapa orang di situ? Dan bersama dengan Yohanes. Jadi ada berapa orang yang bersama-sama dengan dia di waktu dia sedang disalib? Ada berapa pengikut-pengikutnya? Ada berapa? Yang di dekat salib itu? Ada 5 ya. 4 perempuan dan 1 laki. Dan 1 lakinya siapa? Yohanes. John. Ya, John. Ya. Jadi ada 5. Alright, oke. Saya baru teringat juga. Waktu dia memulaikan dia punya ministry di Galilea, berapa orang yang dia pertama panggil? Dia membuat dia punya gereja. Istilahnya dia punya murid-murid. Dia punya fondasi gereja Kristen. Berapa murid yang menjadi fondasi gerejanya? 5 juga ya. Mulai dengan 5. Akhirnya dia mulai dengan 5, lalu akhirnya dapat 12. Kita tahu ya, tapi dia mulainya dengan 5. Right. Oke, di sini waktu dia disalib, istilahnya ya, waktu sudah akhir-akhir dari dia punya ministry, ya, 5 orang yang ada bersama-sama dengan dia di waktu disalib itu. Oke. Alright, Ibu Yesus didukung oleh Yohanes, murid yang terkasih, telah mengikuti langkah-langkah putranya ke Kalvari. Dia telah melihat Yesus pingsan di bawah beban salib dan ingin sekali meletakkan tangan penyangga di bawah kepalanya yang terluka dan untuk memandikan alis yang dulunya ditimbun di dadanya. Tapi dia tidak diizinkan mendapatkan hak istimewa yang menyedihkan ini. Bersama para murid, ini penting sekali. Bersama para murid, dia masih menghargai harapan bahwa Yesus akan memanifestasikan kekuatannya dan membebaskan dirinya dari musuh-musuhnya. Ini ibunya bersama murid-muridnya bilang, mereka masih tunggu-tunggu kapan dia akan membuat mujizat, lalu membebaskan dirinya, supaya nanti dia menjadi raja. Jadi sedangkan ibunya pun, ya, ibu dari Tuhan Yesus, bersama-sama dengan murid-muridnya Tuhan Yesus itu. Mereka itu masih mengharapkan, bayangin, ini sudah mau midnight cry,
istilahnya di midnight, mereka belum terlalu mengerti. Di midnight cry juga, sebelum midnight cry, mereka belum terlalu mengerti tentang misi dari Tuhan Yesus. Right? Masih belum terlalu mengerti mereka. Ya, ingat ya, ini. Jadi orang-orang pun yang terdekat dengan Tuhan Yesus masih belum terlalu mengerti. Right? Sekali lagi, hatinya akan sedih ketika ia mengingat kata-kata di mana ia telah menubuatkan adegan yang kemudian terjadi. Jadi sebenarnya dia masih belum terlalu percaya, masih belum terlalu bisa mengerti apa yang sebenarnya Tuhan Yesus itu anaknya dari ini Maria ya, ibunya Tuhan Yesus ini. Dia belum terlalu mengerti apa yang sebenarnya nubuatan Tuhan Yesus tentang kematiannya sebagai domba Allah. Right? Dia belum terlalu mengerti. Right? Sama-sama juga dengan murid-murid. Ini ingat, ini jadi kita punya rambu-rambu jalan kapan ini? Menjelang midnight cry. Right? Ya. Apakah murid-murid itu sedang waktu midnight tercerai-berai, betul? Ya, tercerai-berai kan mereka waktu midnight. Right? Waktu Tuhan Yesus ditangkap di tengah malam, mereka tercerai-berai. Dan sedikit lagi sebelum midnight cry, mulai apa terjadi? Mereka sekarang sudah mulai berkumpul. Right? Nah, ini pengikut-pengikutnya sudah, bukan berarti hanya yang 12 murid saja pengikutnya, tetapi ada juga orang-orang lain yang bisa dianggap sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Right? Sekarang sudah apa? Sudah mulai berkumpul. Sudah mulai, yang tadinya tercerai-berai, apa yang sudah mulai terjadi? Sudah mulai berkumpul. Biarpun masih belum terlalu mengerti tentang misi Tuhan Yesus. Oke? Right. Oke, lalu apa yang terjadi juga? Kita lihat bahwa Yohanes itu membawa ibu dari Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus ya. Dan apa artinya ini? Ini apa artinya sebenarnya? Contoh sempurna cinta kasih Kristus bersinar dengan kilau tanpa kabut dari kabut zaman. Oke. Selama hampir 30 tahun Yesus dengan kerja kerasnya setiap hari telah membantu menanggung beban rumah tangga. Dan sekarang bahkan dalam penderitaan terakhirnya ya, sebelum dia istilahnya meninggal. Sebelum dia meninggal, salah satu dia punya pekerjaan yang dia harus buat sebelum dia meninggal, sampai istilahnya sampai akhir hidupnya, apa yang dia harus berbuat. Dan sekarang bahkan dalam penderitaan terakhirnya, ia mengingat untuk menyediakan bagi ibunya yang sedih dan janda. Huh? Ya, right? Roh yang sama, ya, the same spirit, roh yang sama akan terlihat di setiap murid Tuhan kita. Roh yang sama, roh yang apa? Roh yang memperhatikan orang tua kita. Right? Jadi pengikut Tuhan harus apa? Mempunyai roh apa? Memperhatikan orang tua mereka, menghargai orang tua mereka, ya. Semua pengikut Tuhan, right? Mereka yang mengikut Kristus akan merasa bahwa itu adalah bagian dari agama mereka, right? Itu adalah bagian dari agama mereka untuk menghormati dan memenuhi kebutuhan orang tua mereka. Dari hati di mana kasihnya dihargai, ayah dan ibu tidak akan pernah gagal menerima perhatian dan simpati yang lembut. Right? Karena ingat, Tuhan Yesus itulah hukum yang kelima. Right? Hormatilah orang tuamu supaya hidupmu diperpanjang di mana?
di tanah yang sudah kujanjikan padamu. Tanah yang kujanjikan padamu itu apa? Surga. Surga. Jadi orang yang tidak menghargai orang tua mereka bisa masuk surga? Tidak. Nah, ini hukum salah satu dari 10 hukum. Dan ini bukan hanya dihotbahkan oleh Tuhan Yesus istilahnya, ya, dan ditulis di dalam hukum, tetapi dihidupkan pun oleh Tuhan Yesus. Dia hidupkan, dia jaga kebutuhan ibunya yang sudah janda. Sampai pada waktu dia sudah mau meninggal, dia tetap. Istilahnya bagaimana? Apakah kita tidak perlu lagi menghiraukan kebutuhan orang tua kita waktu kita sudah meninggalkan mereka waktu kita umur 18 atau 21? Itu adalah kewajiban seumur, Nyonya White bilang itu adalah kewajiban seumur hidup. Ya. Dan kita bisa lihat dari kehidupan Tuhan Yesus. Seumur hidupnya dia apa? Dia take care dari dia punya orang tua. Right? Oke. Alright. Kita baca. Nah, sekarang bagaimana dengan, ya jadi kita tahu ibunya ya ada di situ dan beberapa, ada 4 wanita. Oke. Tapi siapa juga ada di sana? Siapa juga ada di sana? Lukas, sekarang kita baca di Lukas. Siapa juga ada di Golgota ini? Siapa yang ada di, bukan di Golgota, di Calvary ya. Siapa yang ada di Calvary? Lukas 23 ayat 49. Siapa juga yang ada di situ? Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea. Berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Oke, jadi ada yang dekat dan juga ada yang jauh. Tapi yang jauh-jauh siapa? Wanita-wanita yang ikut dia dari Galilea. Alright. Oke. Nanti saya mau tanya ya, kira-kira artinya apa ini untuk kita di zaman akhir? Markus 15 ayat 40 dan 41. Markus 15 40 sampai 41. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Ada juga yang tadi, ya dia bilang di sini, kalau di sini di Markus dia bilang lihat dari jauh Maria Magdalena, Maria ibu dari Yakobus dan Yoses, alright, beserta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain. Dan ada berapa? Ada apa juga? Perempuan lain. Ada banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Ada perempuan. Jadi ada Yohanes, lalu ada 4 wanita itu, dan ada juga apa? Perempuan lain yang mengikuti Tuhan Yesus, yang mereka itu agak dari jauh, right? Jadi ada yang dari dekat, ya kita tahu Yohanes dengan ibunya itu yang dekat sekali, ya di kaki Tuhan Yesus itu kalau kita baca, right? Tetapi ada juga wanita-wanita yang lain. Oke. Matius 27 ayat 55 sampai 56. Matius 27 ayat 55 sampai 56. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedius. Oh, jadi ibu anak-anak Zebedius. Siapa itu the children of Zebedee? Siapa itu anak-anak Zebedee?
Siapa itu? Yohanes dan Yakobus, murid. Jadi ini adalah ibu dari Yohanes dan Yakobus. Mereka itu ini ibu yang minta kepada Tuhan Yesus, tolong, kalau boleh saya punya anak, yang satu duduk di kiri, satu duduk di kanan. Ini. Ya. Dia itu mengikuti Tuhan Yesus. Ya. Oke, alright. Para wanita terakhir disalib dan terakhir di makam Kristus. Terakhir di salib. Lalu waktu Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, harus dikasih masuk di dalam tempat pemakaman. Dan waktu semua orang sudah berangkat, mereka itu yang terakhir. Jadi itu mereka tetap berada terus-terusan ikutin Tuhan Yesus. Sementara bayangan malam sedang terkumpul, Maria Magdalena dan Maria lainnya berlama-lama lingered, tunggu lama-lama di tempat peristirahatan Tuhan mereka. Meneteskan air mata kesedihan atas nasib Ia yang mereka kasihi. Dan mereka kembali dan beristirahat pada hari Sabat sesuai dengan perintah. Oke. Right. Artinya apa ini? Apa maksudnya dari wanita-wanita ini? Semua yang mengikuti Tuhan Yesus dan berkumpul bersama-sama di waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dan waktu dia dikubur, mereka ikuti semua. Mereka ikuti terus sampai akhirnya tutup buka hari Sabat dan mereka pulang karena sudah hari Sabat. Right. Artinya apa? Ada yang mau kasih? Kira-kira penjelasannya apa ini ya? Apa arti dari cerita ini untuk kita? Apa artinya? Masih mau menunggu keajaiban yang Tuhan mau berikan ya, Kak? Menunggu keajaiban, oke. Alright, mereka masih mau menunggu. Oke. Gimana? Ada lagi yang mau kasih? Ya, mereka masih menunggu-nunggu ya. Mereka masih mau lihat. Ini apa betul? Ini apa yang Tuhan Yesus bilang? Apa mereka sudah mulai mengerti? Apakah sudah mengerti? Tapi yang kita lihat, Maria Magdalena, Maria ibu dari Tuhan Yesus, masih belum mengerti bahwa anaknya itu kenapa harus mati. Sementara dia punya kepercayaannya bahwa anaknya itu nanti akan melepaskan diri dan menjadi raja. Jadi apakah mereka sebenarnya tunggu-tunggu dia jadi raja atau bagaimana ini? Ini jadi maksudnya dari Ali ya. Mereka menunggu-nunggu sesuatu. Oke, ada lagi yang mau kasih tanggapan. Kenapa? Apa artinya? Apa arti dari wanita-wanita ini yang menunggu lama-lama di dekat kayu salib Tuhan Yesus dan di kuburnya Tuhan Yesus? Apa kira-kira wanita-wanita ini? Ini seperti perumpamaan 10 anak darah ini, yang menunggu, ya, menunggu apa? Jadi artinya kalau kita lihat kan bagaimana kemanusiaan dan keilahian akan bersatu, itulah pesta perkawinan kan. Jadi ya ada mereka menunggu di luar, linger ya, seperti itu, brother. Terima kasih. Ada, bagus, terima kasih ya. Jadi ini wanita. Lalu juga apa artinya dari wanita? Secara profetik wanita itu apa? Gereja. Gereja kan. Jadi sekarang sudah mulai apa? Tadinya tercerai-berai, sekarang sudah mulai apa? Sudah mulai mengumpul. Sudah mulai mungkin bikin istilahnya, sudah mulai bikin gereja istilahnya ya. Ya, tadinya sudah tercerai-berai seperti domba-domba yang tercerai-berai. Mereka tadinya justru bertengkar waktu di perjamuan suci. Lalu mereka tercerai waktu di tengah malam. Lalu akhirnya mulai mengikuti dari jauh. Dan akhirnya berkumpul. Dan ini wanita-wanita sekarang sudah berkumpul waktu di
Jadi kita lihat sekarang apa? The midnight cry. Jadi apakah kita harus heran dan takut bahwa kita semua sedang tercerai-berai menjelang midnight? Dan waktu midnight ini, karena sebenarnya kenapa kita ini tercerai-cerai ya? Kenapa kita tidak bersatu semua? Apakah kita bimbang atau takut? Sebenarnya tidak perlu. Tidak. Tidak perlu takut. Karena kita tahu kita akan dikumpulkan. Yang tadinya dicerai-berai, kita akan dikumpulkan. Dan dikumpulnya kapan? Kalau melihat dari garis Tuhan Yesus ini. Midnight cry. Right? Mulainya di midnight cry. Oke. Right. Ada tambahan atau gimana? Ada penilaian yang lain atau ada yang bisa tambahkan? Ya? Kalau tidak, oke. Right? Ada komentar, brother. Oke. Brother Manik. Ya, kita lihat di dalam alur cerita ini, kita lihat di sini kan bahwa orang-orang yang datang yaitu 4 perempuan dan 1 anak laki-laki tadi punya pengertian sebelumnya bahwa misi Yesus mereka belum mengerti. Ya, betul. Dan itu sebabnya kita tahu di beberapa hari sebelumnya mereka tercerai-berai atau berbeda pendapat dalam hal kepentingan. Nah, yang saya mau tanya, brother, di sini sebuah pengertian muncul dalam pemikiran mereka ini masing-masing sejak mereka sudah mulai mengerti dan buat kumpulan. Artinya tercerai-berai sudah mulai berakhir menjelang midnight cry. Artinya mereka ini punya pengertian dari mana? Karena yang kita tahu Roh Kudus itu nanti kan baru dicurahkan kepada mereka ketika Yesus pas naik dari Bukit Zaitun. Jadi istilahnya di sini Roh Kudus belum ada kalau dalam konteks ini. Tapi saya nggak ngerti apakah yang membuat mereka punya pengertian itu sudah memiliki visi dan misi yang sama sekarang sedang mereka berkumpul. Nah, yang saya menghubungkan dengan kumpulan-kumpulan sekarang, apakah pengertian seperti ini juga ada di kumpulan yang lain, brother? Itu pertanyaan. Terima kasih. Ya, waduh, itulah kita sebenarnya tidak bisa judge ya. Kita nggak bisa, istilahnya kita bilang, oh orang lain itu nggak belajar seperti kita atau whatever ya. Bagaimana? Apakah mereka akan mendapatkan? Kita percaya bahwa Roh Suci sedang bekerja. Dan saya punya pertanyaan. Waktu mereka tercerai-berai di midnight, apakah sebenarnya ada juga Roh Suci yang datang? Saya lihat dari garis Tuhan Yesus. Apa yang terjadi di midnight? Waktu Tuhan Yesus ditangkap dan dicium pipinya oleh Yudas. Apa yang terjadi? Ada burung dara yang turun dari surga. Ingat ceritanya? Di midnight ada burung dara yang turun dari surga. Betul ceritanya? Lalu Tuhan Yesus punya muka berseri. Lalu dia punya orang-orang yang mau menangkap dia apa? Jatuh semua. Karena melihat dia punya keilahiannya yang slip dari belakang kemanusiaannya. Jadi apakah di midnight ada kecurahan Roh Suci? Ada. Ya, kita bisa lihat ada kecurahan Roh Suci. Di midnight cry juga harus ada. Istilahnya bukan sesuatu yang bukannya tidak ada kecurahan Roh Suci. Right. Nanti apakah waktu Tuhan Yesus sudah bangkit lalu bertemu bersama mereka di ruangan atas, apa yang dia perbuat? Yohanes 20 ayat 22. Dia apa yang dia perbuat? Yesus menghembusi mereka dengan rohnya. Dia menghembusi mereka dengan rohnya. Jadi waktu mereka dia dihembusi, dia apa? Diberikan Roh Kudus.
Jadi kita bisa lihat bahwa sebenarnya Roh Kudus itu diberikan berangsur-angsur, tetap ada, bukan hanya waktu di Pentakosta. Di midnight kita bisa lihat, kita bisa lihat jelas sekali di midnight ada. Right? Dan ini perlu, kita waktu di midnight, kita perlu kecurahan Roh Suci. Right? Bukan untuk kita punya karakter sudah harus siap. Tapi untuk hal-hal lain masih ada, kita perlu. Ya, kita harus menghadapi, akan terjadi. Kita tahu akan terjadi pengalaman-pengalaman di midnight yang kita perlu kecurahan Roh Suci. Right? Tetapi di rambu-rambu yang jalan yang lain kita bisa lihat bahwa ada kecurahan Roh Suci juga. Right? Yeah. Ini mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaan dari Brother Manik ya. Right. Oke. Tapi bukan hanya pengalamannya, bukan arti semuanya baik terjadi. Right? Bukan semuanya baik. Wah, kita akan menjadi satu. Wah, ini sesuatu yang bagus. Tapi juga apa yang terjadi? Akan ada terjadi ejekan, mockery, ya, selalu ada mockery. Di rambu-rambu jalan ini selalu ada mockery juga. Di midnight Tuhan Yesus itu ditangkap, juga diejek. Di midnight cry juga apa terjadi? Ada juga mockery, okay. Ada juga ejekan. Ya, istilahnya Tuhan Yesus di situ dia punya pengalaman diejek terus ya. Oke, kita kembali ke Matius. Oh, kita sudah di Matius ya. Matius 27 ayat 39. Kita kembali ayat 39. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau apa? Jikalau engkau apa? Anak Allah." Right? Jikalau engkau anak Allah. Right? Turunlah dari salib itu. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan dua tua-tua mengolokkan dia dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan tetapi dirinya sendiri dia tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Alright. 30 itu sampai ayat 44. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia. Jikalau Allah berkenan kepadanya karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Jadi penyamun-penyamun yang di sampingnya sebenarnya juga mencela dia. Oke, celaan apa yang terjadi di midnight cry? Oke, pertanyaan saya. Dari ayat-ayat ini. Apakah yang sedang menjadi dia punya apa yang sedang menjadi problemanya di midnight cry? Apa yang diolok-olok? Orang-orang sonship. Di midnight sonship juga? Sonship juga. Midnight cry, sonship juga. Penting sekali sini. Ini langsung dari Alkitab saja. Ya. Apa yang akan jadi persoalannya di midnight dan midnight cry? Sonship juga. Bukan hanya sonship ya, kita nanti akan lihat. Ada satu yang lebih luas lagi, bukan hanya dari sonshipnya ya. Lukas 23 ayat 35. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Oke, mengejek. Ada mockery ya, yang diejek ya. Ya. Ejekannya apa? Katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih. Pilih Allah. Bahwa mereka tidak percaya bahwa dia adalah penyelamat dunia, Mesias. Juga prajurit-prajurit
mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya. Sekarang mereka mengunjukkan anggur asam. Lalu mereka memberikan anggur asam. Now they give him the wine, anggur asam kepadanya. Dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ini kalau mereka mengejek bahwa dia bilang dia itu raja Yahudi. Mereka sekarang mengolok-olok apa dianya? Sonship-nya bukan hanya sonship-nya, tapi apa? Bilang, aku sudah lahir sebagai raja untuk saat ini. Lahir di surga, right? Untuk saat ini, right? Jadi apa ini maksudnya? Mereka mengolok-olokkan misinya. Mereka mengolok dia, sonship-nya, keanakannya, dan misinya. Right? Oke. Apakah dua-dua penyamun itu mengolok-olok dia? Bukannya satu percaya kepada dia? Ini menurut Lukas, menurut Matius, dua-duanya mengolok dia. Gimana? Apakah kita tahu satu bertobat, ya? Tapi sebenarnya waktu mulai dia ketemu dengan Tuhan Yesus, dia juga mengoloknya. Nanti Nyonya White yang bilang itu ya. Oke. Tapi kita bisa lihat dari Alkitab, sebenarnya dua-duanya pertamanya mengolok-olok Tuhan Yesus. Alright. Musuh-musuh Yesus melampiaskan amarah mereka kepadanya ketika ia tergantung di kayu salib. Para imam, penguasa, dan ahli Taurat bergabung dengan gerombolan massa untuk mengejek juru selamat yang sekarat. Pada saat pembaptisan dan di Gunung Transfigurasi, suara Allah telah terdengar menyatakan Kristus sebagai anaknya. Lagi tetap sebelum pengkhianatan Kristus, Bapa telah berbicara, bersaksi tentang keilahiannya. Oke, tentang keilahiannya. Right? Ini Nyonya White yang bilang ini tentang keilahiannya. Tetapi sekarang suara dari surga diam. Tidak ada kesaksian yang mendukung Kristus yang terdengar. Sendirian dia menderita pelecehan dan ejekan dari orang-orang jahat. Di padang gurun, pencobaan setan telah menyatakan, jika engkau anak Allah, perintahkan agar batu-batu ini dijadikan roti. Ini apa? Ini setan punya penggodaan. Right? Waktu permulaan dari ministry dari Tuhan Yesus tahun 27. Waktu dia pertama memulai ministrinya. Waktu akhir dari ministrinya apa juga? Dia sekarang manusia yang mengolok-olok dia, jika engkau anak Allah. Right? Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari puncak bait suci. Dan setan dengan para malaikatnya dalam wujud manusia. Oke, sekarang lihat. Setan dengan para malaikatnya dalam wujud manusia hadir di salib. Musuh terbesar dan para pengikutnya bekerja sama dengan para imam dan penguasa. Para guru dan orang-orang telah merangsang gerombolan yang bodoh itu untuk mengucapkan penghakiman terhadap ia yang sebenarnya banyak dari mereka tidak pernah melihat, sampai didesak untuk memberikan kesaksian melawannya. Para imam, penguasa, orang-orang Farisi, dan rakyat jelata yang dikeraskan di konfederasi bersama dengan hikuk-pikuk kesetanan. Para penguasa agama bersatu dengan setan dan para malaikatnya. Mereka melakukan perintahnya. Sekarang mereka melakukan pekerjaan dari setan. Pekerjaan dari setan itu apa? Mau membingungkan semua tentang menipu, ya. Menipu tentang apa? Siapa itu anak Allah? The sonship. Karena itu yang dia benci sekali. Ya, dia benci. Ya, dia itu sebenarnya cemburu kepada keanakan dari Tuhan Yesus. Sekarang orang-orang yang membuat pekerjaannya.
Dia yang itu setan dari pertama waktu ketemu dan Tuhan Yesus di padang belantara. Itu yang dia persoalkan. Sekarang juga waktu Tuhan Yesus sudah mati, pengikut-pengikutnya yang mempersoalkan juga. Ya. Pengikut-pengikutnya yang mempersoalkan ini. Tetapi meskipun diejek, kata-kata ini membuat orang, oke, jadi sekarang apa yang terjadi? Ingat, orang-orang sudah berkumpul. Orang-orang sudah mulai berkumpul. Mereka kurang mengerti. Kurang mengerti misi Tuhan Yesus. Sekarang mereka itu mendengar ejekan-ejekan yang diberikan pemimpin-pemimpin dan orang banyak kepada Tuhan Yesus. Dan apa yang membuat ini? Apa mereka jadi tawar hati? Ya, banyak yang ikut-ikut mengikuti, tidak tahu apa yang mereka berkata karena mereka pun sebenarnya tidak tahu keagamaan dan sebenarnya belum pernah ketemu sama Tuhan Yesus pun. Mereka ikut-ikutan saja. Tetapi banyak orang yang sebenarnya justru waktu mereka mendengar ejekan itu apa terjadi kepada mereka? Alright, inilah ya. Tetapi meskipun diejek, kata-kata ini membuat orang mencari kitab suci. Seperti yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Jadi sekarang di Midnight Cry banyak orang yang belajar justru. Ya, ini bukan yang sesuatu yang ya, jadi kita sudah tahu bahwa ejekan atau sesuatu yang dipersulitkan atau yang menjadi problema ya, yang dipertaruhkan di Midnight Cry itu justru membuat orang menjadi mau belajar. Mereka mau jadi kalau ada kontroversi itu membuat apa? Membangkitkan cetusan di dalam hati orang. Oh, kita mau tahu sendiri untuk kita sendiri. Jadi orang mau belajar justru. Ya. Jadi ini salah satu kalau supaya orang menjadi lebih banyak belajar, harus ada sesuatu yang membuat mereka punya curiosity naik, dan salah satu adalah kontroversi. Dan waktu ada kontroversi ini, kontroversi tentang sonship dan misi dan divinitas, keilahian dari Tuhan Yesus di Midnight Cry, justru banyak orang yang nanti akan mau belajar, right? Orang-orang bijak mendengar, mencari, merenungkan, dan berdoa. Ada orang-orang yang tidak pernah beristirahat sampai dengan membandingkan, dan bagaimana caranya mereka belajar? Bagaimana mereka belajar? Membandingkan tulisan suci dengan tulisan suci apa? Precept upon precept. Mereka akan belajar line upon line, precept upon precept. Di Midnight Cry, orang-orang yang tadinya kurang mengerti, right? Tidak terlalu mengerti, mereka akan belajar. Dan ini apa? Kalau belajar precept upon precept ini, apakah karena harus ada pendeta yang ajar mereka? Enggak. Mereka itu harus belajar sendiri. Ya. Mereka harus belajar compare scripture with scripture. Right? Mereka harus belajar line upon line, precept upon precept. Right? Mereka melihat makna misi Kristus. Sekarang mereka, inilah maknanya. Sekarang mereka akhirnya supaya bisa mengetahui misi, tadinya mereka kurang mengerti misi Tuhan Yesus, sekarang sudah mulai mengerti. Kenapa? Harus belajar. Right? Harus belajar. Karena apa? Karena ada kontroversi. Jadi bukannya satu kontroversi itu bukannya sesuatu yang selalu jelek atau negatif. Justru kontroversi itu membuat orang menjadi kepengen tahu. Jadi kepengen tahu jadi apa? Belajar sendiri. Dan akhirnya mendapatkan kebenaran karena ada juga Roh Suci yang diberikan pada waktu itu. Right? Belum pernah ada pengetahuan umum
tentang Yesus seperti ketika dia tergantung di kayu salib. Aduh, belum pernah ada. Istilahnya hebat sekali pekabaran yang akan terjadi di Midnight Cry. Akan hebat, ya, akan hebat itu pekabaran waktu Midnight Cry. Belum pernah terjadi, never before. Ya. Di sini hebat sekali. Oke, kita ingat di Midnight Cry akan hebat sekali dia punya pekabaran, right? Saking hebatnya banyak orang yang bisa terbangun dari ketiduran mereka, right? Istilahnya ya, Midnight Cry hebat, belum pernah terjadi segini banyak orang mau mencari tahu tentang Tuhan Yesus waktu dia digantung di kayu salib. Dan kita tahu itu adalah Midnight Cry. Right? Oke. Ke dalam hati banyak orang yang menyaksikan adegan penyaliban dan yang mendengar kata-kata Kristus, cahaya kebenaran bersinar. Kita kalau belajar pengalaman dari Millerite, kita punya apa? Kita punya pionir-pionir. Ya. Kebenarannya sangat cerah, sangat kuat terjadi di Midnight Cry waktu di Camp Exeter Meeting, right? Agustus 15 tahun 1844. Saking nyaringnya Midnight Cry itu dikumandangkan waktu Midnight Cry sampai akhirnya terjadi apa? Nyonya White bilang dalam perkataannya, sampai semua fanaticism lenyap seperti embun kena matahari. Ya. Jadi di Midnight Cry apa yang terjadi? Fanaticism akan hilang. Kenapa hilang? Karena kebenaran yang terjadi pada waktu itu bisa dilihat semua orang sampai orang tidak bisa membantahnya lagi. Semua harus menolak atau menerima. Right? Jadi sekarang, apakah kita lihat banyak fanaticism sekarang? Oh, banyak sekali fanaticism. Semua berbeda-beda. Present truth beda semua. Istilahnya kita bilang ini fanaticism semua. Tapi apa? Kapan akan lenyapnya? Dan Nyonya itu bilang, waktu Midnight Cry. Karena apa? Karena semua jadi belajar. Karena semua profesinya semua profesinya jadi yang tadinya masih bingung-bingung, semua jadi semua sudah mulai jadi, sudah mulai kelihatan, sudah mulai terang, right? Sudah mulai kelihatan, right? Siapa yang belajar? Yusuf dan Nikodemus memperhatikan setiap perkembangan pada pengungkapan, penghukuman, dan penyaliban Kristus. Tidak ada tindakan yang lolos dari mereka. Orang-orang ini adalah para pelajar kitab suci yang rajin. Dan mereka sangat marah ketika mereka melihat Yesus yang oleh para hakim dinyatakan sepenuhnya tanpa kesalahan, ditempatkan di tengah-tengah dua pencuri, di sisi satu sisi, dan Yesus di tengah-tengah. Instruksi ini telah diberikan para imam, kepala, dan penguasa, bahwa dengan posisinya semua mungkin menilai bahwa Kristus adalah yang paling terkenal dari ketiga penjahat itu. Jadi Yesus dianggap penyamun juga. Dan dia penyamun yang terbesar. Makanya dia ditaruh di tengah-tengah dua penyamun. Tetapi waktu mereka melihat itu, apa yang mereka lihat? Oh, ini adalah penggenapan roh nubuat. Ini adalah nubuatan-nubuatan yang sudah diberikan, sudah terjadi. Dan apa yang mereka lihat?
Jadi sesuatu yang tadinya ditakutkan justru membuat mereka belajar, right? Justru jadi mereka jadi belajar. Jadi sesuatu yang kita takuti, aduh jangan, ini sedikit lagi kita udah mau sandelo istilahnya. Tapi justru karena kontroversi ini sudah mau terjadi, justru apa? Orang yang sebenarnya mau tahu kebenaran justru tambah rajin mau belajar. Right? Dan mereka itu siapa? Yusuf dan Nikodemus. Yusuf dan Nikodemus itu siapa itu? Siapa itu Yusuf dan Nikodemus? Ya, Joseph Arimatea. Secara profesi siapa itu mereka? Siapa itu Yusuf Arimatea dan Nikodemus? Yang sekarang bergabung dengan wanita-wanita yang sudah mengikuti dari Galilea dulu. Apa sih? Oh enggak, siapa itu Yusuf Arimatea yang melambangkan siapa? Melambangkan siapa? Yang sekarang bergabung di Midnight Cry. Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Siapa itu mereka? Yang sekarang bergabung dengan wanita-wanita yang dulu yang sudah mengikuti dia dari sejak Galilea. Gentiles? Levites. Oh iya, Levites. Sorry. Jadi yang mengikuti Tuhan Yesus dari dulu itu siapa? Dari sejak Galilea itu siapa? Itu istilahnya gerejanya. Gerejanya siapa? Dia punya murid-murid. Oke? Jadi sekarang siapa yang bergabung? Levites. Right? Dulunya Nikodemus apa? Takut-takut waktu mau ketemu Yesus. Dia bilang, saya harus sembunyi-sembunyi di tengah malam, saya harus bertemu sama Yesus. Saya sebenarnya percaya dia, tapi saya masih ada kedudukan di mana? Saya masih ada kedudukan di gereja. Wah, bahaya sekali kalau saya mau ikut Tuhan Yesus. Nanti bisa-bisa saya punya gaji dipotong. Saya punya pensiun tidak bisa lagi, saya kumpul nanti. Takut. Tapi apa terjadi waktu Midnight Cry? Karena seruannya sudah terlalu nyaring. Right? Siapa ini Levites? Orang-orang yang masih di dalam, masih di dalam Ka'bah. Masih tunggu-tunggu istilahnya di dalam rumah mempelai wanita. Sementara yang lainnya sudah di luar. Jadi Levites ini adalah siapa? Kita punya saudara-saudara yang masih belum berani keluar. Karena mereka siapa tahu ada kedudukan di sana. Justru dikasih kedudukan supaya mereka nggak usah keluar. Mereka takut keluar. Jangan keluar dulu. Takut kita, nanti kita nggak dapat pensiun, bagaimana? Ya. Tapi Nikodemus dan Yusuf Arimatea, mereka itu anggota Sanhedrin. Mereka itu adalah orang Yahudi. Mereka itu pengikut Tuhan sebenarnya. Right? Jadi Levites ini masih ada kesempatan. Right? Mereka akan mulai bergabung karena kita sedang menjelang Midnight Cry, mereka bergabung. Right? Cocok semua garisnya? Cocok semua. Cocok. Right? Semua cocok. Right? Oke. Right? Ada pertanyaan? Oke, jadi kalau kita bisa lihat apa kesimpulan yang kita dapat sekarang? Bahwa wanita-wanita akan bergabung dengan Levites. Priests akan bergabung dengan Levites. Right? Kalau kita lihat priest bergabung dengan Levites di Midnight Cry. Kenapa? Karena di situ mereka sudah mendengarkan pekabaran. Levites sekarang sudah mendengarkan pekabaran tentang the sonship of Jesus, the mission of Jesus, misi dari Tuhan Yesus, keanakan dari Tuhan Yesus, dan juga divinity dari Tuhan Yesus. Dan dari situ mereka nanti akan belajar sendiri.
Alright, belajar sendiri. Oke. Kita Ada teruskan komentar, lagi. brother? Oke, ada pertanyaan? Ada tambahan? Ada pertanyaan. Oke. Ya, kita akan lihat Ya. bahwa orang-orang yang masih di dalam gereja Mhm. akan keluar pada saat midnight cry. Artinya kelompok Levites. Nah, kita tahu dalam pelajaran kita yang lalu-lalu bahwa kita kan tidak tahu midnight masing-masing. Ya, betul. Kita juga tidak tahu midnight cry masing-masing. Betul. Nah, sekarang ini ada satu orang kawan di satu gereja, saya nggak sebut nama gerejanya. Dia sekarang di gereja itu menurut informasi dari saudara saya bahwa dia tidak percaya Trinitas, tapi masih di gereja sekarang ini. Nah, kalau suatu saat dia keluar, artinya di zaman kita ini ya, Ya. apakah itu sudah menjadi pertanda midnight cry? Karena kan tidak ada yang tahu, kan kita sudah sepakat semua, tidak tahu kita midnight cry kapan. Tetapi ketika orang yang sekarang ini lebih percaya Godhead daripada Trinitas, sekarang ada di gereja, terus dia keluar suatu saat, ya memang dia karena ada jabatan di gereja itu sekarang. Ya. Pertanyaannya, itukah pertanda midnight cry kalau dia keluar? Atau kalau kita mau balik bertanya lagi begini, apakah dia tahu nanti kapan dia keluar atau gimana gitu? Karena ini sesuatu semua kita tidak mengerti ini. Ya. Artinya yang kita bisa lihat bahwa orang ini di gereja suka menyampaikan di kelompok sekolah sahabatnya bahwa Yesus itu bukan Allah, kira-kira seperti itu. Tolong komentar, terima kasih. Iya. Jadi kalau kita lihat ya, sebenarnya Midnight Cry banyak sekali dia punya karakteristik. Banyak sekali karakteristik, right? Midnight Cry itu banyak sekali karakteristik. Kita Midnight juga banyak karakteristik. Kita istilahnya kita tidak bisa lihat hanya dari istilahnya satu orang atau dua orang atau berapa orang punya sikap yang apa terjadi kepada mereka, karena di Midnight Cry akan ada persatuan dari istilahnya right? Kalau kita mau bilang secara langsung, istilahnya present truth akan menjadi bersatu lagi. Tidak lagi tercerai-berai, right? Istilahnya, oke? Dan satu lagi, Midnight Cry. Apa juga yang akan terjadi di Midnight Cry? Apa yang terjadi di Midnight Cry kita tahu. Akan mulai Sunday Law. Sunday Law akan sudah mulai di ini. Jadi bukan di Sunday Law, tapi Amerika akan mulai apa? Membuat hukum, meminta Protestan di Amerika akan minta kepada negara image of the beast test itu di Midnight Cry. Minta kepada negara untuk minta apa? Membuat Sunday Law untuk meninggikan hari Minggu. Hari Minggu itu istilahnya tidak boleh ada orang yang bekerja lagi. Itu terjadinya di Midnight. Itu terjadinya sebelum Sunday Law. Ya. Nah, itulah salah satu tandanya juga. Dan juga apalagi tandanya? Kita bisa lihat dari luar. Apa? Bencana alam. Apa juga? Dan angin timur akan tiup. Lalu juga apa lagi? Bencana alam, angin timur, dan apa juga? Akan ada wabah, penyakit-penyakit dari binatang yang akan datang. Ingat kita belajar dulu? Itu semua akan menjadi apa? Menjadi pretext. Sampai akhirnya Amerika bisa merubah. Karena mereka lihat, waduh, sudah bencana alam, penyakit, wabah datang lagi, terus ditiup angin timur lagi. Atau Islam. Semuanya datang. Ingat istilahnya kalau sekarang sedang terjadi wabah COVID di dunia ini.
kalau umpamanya wabah COVID datang, terus 9/11 diulang sama-sama dengan wabah COVID, apa kira-kira terjadi? Kalau sedang wabah COVID, ditambah dengan 9/11 diulang lagi, lalu ditambah dengan bencana alam diulang lagi. Bencana alam tambah ini, langsung apa yang terjadi kepada dunia ini? Distraction. Ini kita sudah tahu, ini akan membuat sampai akhirnya undang-undang bisa dirubah. Sudah bilang kita sudah harus berbakti pada hari Minggu. Jadi hari Minggu harus ditinggikan. Right? Jadi banyak sekali untuk Brother Manik, jawabannya kita harus lihat dari garisnya. Banyak sekali garisnya kita bisa lihat dari garis-garis yang lain. Bukan, ya, kalau dia itu bagus, kalau dia akan belajar dan mau memberikan pekabarannya itu bagus semua. Tapi untuk mungkin itu dia punya midnight cry sebelum dari orang-orang lain. Bisa juga, karena dia punya, itu bagi dia adalah dia punya midnight. Ya kan? Betul, Brother Manik? Ya, thank you, brother. Iya, iya. Ya, oke. Alright. Oke. Jadi midnight itu akan, jadi midnight cry adalah midnight-nya dari siapa? Seruan tengah malam adalah midnight dari siapa? Dari Levites. Itulah mereka punya tengah malam. Right? Disitulah mereka harus mengambil keputusan bahwa mereka itu sudah harus bisa mengikuti kebenaran sekarang. Right? Mereka harus ambil keputusan di midnight cry untuk Levites. Dan Levites ini kita di garisnya Tuhan Yesus kita lihat di Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Yusuf Arimatea dan Nikodemus itu adalah lambang dari Levites yang akan keluar. Alright? Oke. Oke. Jadi apa juga yang terjadi waktu Yesus sedang di kayu salib? Kita tahu ada dua pencuri, dua penyamun yang disalibkan di samping dia. Ya. Tapi ada satu yang bertobat. Oke, Matius 27 ayat 44. Oke. Matius 27 ayat 44. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Oke. Dia bilang apa? Penyamun-penyamun. Matius bilang apa? Penyamun-penyamun. Jadi dua-dua penyamun itu mencela dia. Tapi kita tahu satu akhirnya apa? Satu akhirnya bertobat. Oke, kapan yang tadinya mencela dia, lalu akhirnya dia bertobat ya? Nanti Nyonya White yang jawab nanti. Oke. Lukas 23 ayat 39. Lukas 23 ayat 39 sampai 43. 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah anak Kristus? Oh. If thou be the Christ, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menengor dia, katanya, tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Alright. Tetapi memang selayaknya dihukum. Kita layak dihukum sebenarnya. Alright. Sebab kita menerima balasan yang setimpa dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Lalu ayat 43. Nah, ini yang
Ini yang penting sekali ya. Alright. Ini yang penting sekali ayat 43. Kepada Yesus, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga. Engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Right? Ya. Jadi, kapan penyamun itu sebenarnya mencela Yesus? Right? Bagi Yesus dalam penderitaannya di kayu salib, datanglah satu sinar penghibur. Itu adalah doa yang pencuri yang menyesal. Kedua pencuri yang disalibkan bersama Yesus pada awalnya mencerca dia. Pada awalnya mencerca dia. Alright, in the beginning. Right? Sebenarnya. Tapi yang satu bertobat. Alright, yeah. Dan seseorang yang berada di bawah penderitaannya hanya menjadi lebih putus asa dan menantang. Namun tidak demikian halnya dengan rekannya. Dia bukan penjahat yang keras, dia telah disesatkan oleh asosiasi jahat. Tapi dia tidak lebih bersalah daripada banyak dari mereka yang berdiri di samping salib mencaci maki juru selamat. Dia telah melihat dan mendengar Yesus dan telah di-convicted ya. Dia dipertobatkan oleh ajarannya. Tapi dia telah dijauhkan darinya oleh para imam dan penguasa. Jadi sebenarnya dia percaya Tuhan Yesus, tapi justru pemimpin-pemimpin yang menjauhkan dia daripada kepercayaan itu. Berusaha untuk menahan keinsafan, ia telah jatuh semakin dalam ke dalam dosa. Sampai ia ditangkap, diadili sebagai penjahat, dan dihukum mati di kayu salib. Di aula pengadilan dan di dalam perjalanan ke Kalvari, dia bersama dengan Yesus. Jadi di pengadilan, dia bersama-sama. Right? Dan waktu Tuhan Yesus sedang memikul kayu salib, dia juga harus pikul kayu salib, pergi ke atas. Bersama-sama dia lihat semua apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus. Right? Iya. Tapi di situ kehidupan Tuhan Yesus itu adalah pekabaran Injil. Right? Karena pekabaran Injil itu selalu memecah orang. Satu menjadi domba, satu menjadi kambing. Satu menjadi Abel, yang satu menjadi Kain. Ya, satu menjadi penyamun yang bertobat, satu menjadi penyamun yang tetap tidak percaya. Right? Jadi this is what the gospel does. Apa yang terjadi? Selalu membelah, ya, selalu membelah, menginsafkan. Ada yang terinsaf, ada yang tidak percaya. Right? Di aula pengadilan, dia telah mendengar Pilatus menyatakan, aku tidak menemukan kesalahan di dalam dia. Ya, dia dengar itu. Dia telah menandai sikapnya yang seperti ilahi. Bilang, oh ini dia apa? Ada keilahiannya dia. Dia bisa lihat keilahiannya Tuhan Yesus. Dan pengampunannya yang mengasihani para penyiksanya. Dia bisa melihati keilahiannya, divinitasnya. Dia bisa lihat the divinity. Right? Di kayu salib dia melihat banyak agamawan agung menembak lidah dengan cemoohan dan cemoohan kepada Tuhan Yesus. Dia melihat kepala bergoyang. Dia mendengar pidato pembenaran yang diambil oleh temannya dengan rasa bersalah. Jika engkau adalah Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami. Di antara orang-orang yang lewat, ia mendengar banyak yang membalai Yesus. Dia mendengar mereka yang mengulangi kata-katanya dan menceritakan pekerjaannya. Ya, ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di bawah situ. Waktu dia bisa lihat semua itu.
keyakinan kembali kepadanya bahwa ini adalah Kristus. Beralih ke sesama penjahatnya, dia berkata, apakah kamu tidak takut akan Allah? Melihat engkau dalam penghukuman yang sama? Pencuri yang sekarat tidak lagi takut pada manusia, tetapi pada salah satu dari mereka menekan keyakinan bahwa ada Tuhan yang harus ditakuti. Masa depan yang menyebabkan dia gentar. Dan sekarang, karena sudah tercemar oleh dosa, sejarah hidupnya hampir berakhir. Hampir berakhir. Kita memang selayaknya dihukum orangnya. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Jadi di sini apa? Dia convicted, right? Momennya sekarang dia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Kristus. Dia percaya misi dari Tuhan Yesus, ya. Nah, dia sekarang convicted. Dia tahu, dia percaya misi dari Tuhan Yesus. Dia bisa melihat keilahian dari Tuhan Yesus. Right? Tidak ada pertanyaan sekarang. Tidak ada keraguan, tidak ada celaan. Ketika dikutuk karena kejahatannya, pencuri itu menjadi putus asa dan hilang harapan. Tetapi aneh, pikiran lembut sekarang muncul. Dia mengingatkan semua yang dia dengar tentang Yesus. Bagaimana dia menyembuhkan orang sakit dan mengampuni dosa. Dia telah mendengar kata-kata mereka yang percaya kepada Yesus dan mengikuti. Dia menangis. Dia telah melihat dan membaca judul di atas kepala juru selamat. Ini Yesus dari Nazaret, Raja ya orang Yahudi. Dia telah mendengar orang yang lewat dengan mengulanginya. Beberapa dengan sedih, beberapa bergetar, yang lain dengan lelucon dan ejekan. Roh Kudus, Roh Kudus apa? Menerangi pikirannya. Jadi apakah ada Roh Kudus datang? Roh Kudus datang. Right? Kita bisa lihat Roh Kudus datang. Midnight cry ada Roh Kudus. Midnight itu perlu Roh Kudus. Untuk semua orang bisa convicted, supaya orang itu menjadi percaya, apakah pekerjaan dari Roh Kudus? To convict you of sin, righteousness, and of judgment. Itu Yohanes 14. Ya, Roh Kudus itu perlu supaya orang bisa convicted. Right? Dan banyak orang yang menjadi percaya di sini. Dan perlu Roh Kudus untuk orang supaya bisa convicted, supaya bisa percaya. Dan banyak yang akan percaya waktu menjelang dan waktu menjelang midnight cry. Right? Di dalam Yesus, memar, diejek, dan tergantung di kayu salib, ia melihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Harapan bercampur dengan sedih kesedihan dalam suaranya ketika jiwa yang tak berdaya dan sekarat mencampakkan dirinya pada juru selamat yang sekarat. Tuhan, ingatlah aku, serunya, ketika engkau datang ke dalam kerajaan-Mu. Dengan cepat jawabannya datang. Nada lembut dan merdu, penuh cinta kasih sayang dan kekuatan kata-kata. Sesungguhnya aku berfirman kepadamu hari ini, engkau akan bersamaku di surga. Right? Sementara orang-orang Yahudi terkemuka menyangkal Yesus, dan bahkan para murid meragukan keilahiannya. Pencuri yang malang di tepi keabadian, ya, dia sudah mau mati nih, sedikit lagi dia akan mati. Memanggil Yesus. Memanggil Yesus Tuhan. Banyak yang siap memanggilnya Tuhan ketika ia membuat mujizat dan setelah ia bangkit dari kubur. Tetapi tidak ada yang mengakui Yesus ketika ia bergantung sekarat di kayu salib. Kecuali pencuri yang menyesal, yang diselamatkan pada jam ke-11. Pencuri diselamatkan pada jam ke-11? Apakah waktu dia sedang bergantung itu jam 11?
Atau ini jam 11 secara rohani? Maksudnya Nyonya White apa ini jam 11-nya? Ini dia punya jam, dia sudah mau sedikit lagi, dia punya apa? Pintu kasihan sudah mau ditutup. Pintu kasihannya ditutup jam 12, istilahnya ya. Jam 11 masih bisa selamat. Ya, masih bisa. Dia punya jam yang ke-11. That is his 11th hour. Dia punya jam yang ke-11. Para pengamat menangkap kata-kata itu ketika pencuri itu memanggil Yesus Tuhan. Nada dari dia yang bertobat itu menarik perhatian mereka. Orang-orang mulai apa? Oh, mereka mulai memperhatikan. Right? Mereka yang di kaki salib berselisih tentang pakaian Kristus dan membuang undi di atas jubahnya, berhenti untuk mendengarnya. Nada marah mereka hening. Dengan napas tertahan mereka memandang Kristus dan menunggu tanggapan dari bibir yang sekarat itu. Right? Jadi sini orang akan mulai melihat apa kontroversinya di Midnight Cry ini. Apa ini problemanya? Apa? Mereka tahu sedang ada sesuatu yang hebat sedang terjadi. Mereka tahu sekarang ini, kalau untuk zaman kita tahu ya, segala macam bencana, ya, penyakit, semua datang, right? Sandelo sudah mulai datang. Ya. Gereja sekarang sudah bilang kita akan meninggikan hari Minggu. Bukan hanya gereja Protestan, bukan hanya negara Amerika, tapi spiritual Israel sudah mulai berkhotbah bahwa perbaktian hari Minggu sudah harus dijunjung, ditinggikan, right? Ini akan terjadi di Midnight Cry. Dan apakah yang akan terjadi? Nikodemus dan Yusuf Arimatea tidak mau menerimanya. Karena mereka waktu belajar sendiri, mereka bilang, ini udah nggak cocok lagi. Mereka mau meninggalkan mereka punya apa? Jabatan, asosiasi mereka. Tadinya takut-takut keluar, tapi karena sudah lihat terlalu hebat. Dia punya amaran di Midnight Cry. Dan akhirnya berani. Right? Dan ini apa? Terjadi kepada Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Right? Dan juga apa? Penyamun itu. Dia bertobat pada waktu itu. Oke? Dan kalau kita lihat, penyamun itu dia punya apa? Dia punya pengalaman apa? Sebelum dia mati, dia minta ampun. Dan waktu dia minta ampun, apakah diampuni dia? Apakah dia perlu sanctification by obedience? Apakah atau hanya dia perlu percaya dan bertobat, justification? Iya. Dia hanya percaya dan bertobat karena habis itu dia mati. Dan dia diselamatkan. Ya. Jadi dia perfect. Karena apa? Dosanya diampuni. Waktu dia percaya. Ya. Jadi justification. Jadi kalau kita mau lihat pengalaman dari pencuri penyamun ini adalah salah satu contoh dari justification. Karena dia percaya, dia minta ampun dosanya, dan waktu dia dengan sungguh-sungguh bertobat, dia di-justify. Lalu dia sekarang perfect. Dia sekarang sempurna di dalam Tuhan Yesus. Right? Karena dia Jadi penyamun ini di zaman kita siapa? Ya, jadi penyamun itu orang yang that's a good question. Penyamun itu siapa ya? Mereka yang nanti akan akhirnya mati juga akhirnya. Jadi masih ada orang juga yang mati yang percaya. Sebenarnya akan ada juga yang menjadi apa? Menjadi kesaksian, memberikan kesaksian. Apakah mereka Nethinims, brother?
apakah mereka Netinims? Ya, Netinims itu kita bisa lihat bahwa Netinims itu menjadi kesaksian ya. Bisa juga ya. Tapi apakah mereka mulainya di Midnight Cry? Ya. Karena kalau kita lihat Nethinims itu sebenarnya kebanyakan kita punya garisnya menunjukkan bahwa mereka itu menjadi kesaksian di Sandelo, right? Jadi masih ada orang yang menjadi saksi. Dan yang waktu menjadi saksi ini siapa yang menonton mereka? Waktu ini penyamun ini menjadi saksi, dia bilang, oke, dia memanggil Tuhan Yesus Lord, dia memanggil Tuhan Yesus Tuhan. Siapa yang menontonnya? Mereka yang di kayu salib, yang sedang mau merebut-rebut dia punya apa? Merebut dia punya jubah. Siapa yang di kayu salib yang merebut dia, yang mau membagi-bagi dia punya jubah? Siapa itu? Tentara Rom. Tentara Rom itu orang Yahudi atau enggak? Bukan. Jadi mereka itu apa? Istilahnya. Mereka Gentiles. Jadi sekarang dia ini bersaksi untuk Gentiles. Waktu dia mati, istilahnya, dia bersaksi untuk orang Gentiles. Nanti orang yang Gentiles akhirnya mati. Jadi punya penyaksiannya itu kan, nanti Gentiles itu akan masuk juga. Mereka ada kesempatan untuk bertobat. Ya. Abah bisa lihat itu? Jadi kalau kita lihat ini mungkin mereka orang Yahudi yang sebenarnya bukannya di 144,000, tapi harus dikasih tidur. Supaya nanti dibangkitkan lagi. Right? Waktu Tuhan Yesus datang kedua kali. Right? Nah, tapi tepatnya siapa ya? Saya juga nggak. Yang pastinya ya bukan 144.000 lah. Right. Ada tambahan lagi? Ada pertanyaan? Brother, jadi orang yang disalibkan ini kan penjahat, tetapi walaupun dia penjahat, dia sebenarnya Levite juga, brother. Iya. Karena dia orang Yahudi kan, dia memberi kesaksian kepada Netinims. Iya, betul. Jadi akan ada orang-orang yang pada akhirnya ujung-ujungnya dia bertobat. Jadi inilah mungkin Levites yang terakhir yang keluar dari Babylon kan gitu ya. Iya, bagus. Terima kasih ya. Ya, jadi kalau kita lihat ya, kalau cocoknya dia ini Levite juga sebenarnya. Jadi ada juga yang Levite yang tadinya Levite tapi nggak menjadi 144.000, tapi tetap menjadi saksi. Right? Tapi tetap menjadi saksi. Biarpun mereka itu Levite yang tidak, yang tadinya mencela Yesus tapi bertobat, tetapi tetap menjadi kesaksian kepada Gentiles. Right. Jadi kalau kita lihat itu cocok juga bahwa dia itu sebenarnya Levite. Alright. Oke. Ada lagi tambahan? Alright. Yesus telah, di dalam Yesus memar, diejek, dan tergantung di kayu salib, dia melihat penebusnya. Jadi itu apa? Ini penyamun, melihat penebusnya. Satu-satunya harapan dan memohon kepadanya dengan iman yang rendah hati. Tuhan, ingatlah aku ketika Engkau datang ke dalam kerajaan-Mu. Dan Yesus berkata kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu hari ini. Oke? Dan sekarang Nyonya White. Sekarang Nyonya White ya tulis ya. Dan dia tulis dalam apa? Dia tulis dengan tanda kurung. Dengan menempatkan koma setelah kata hari ini, bukannya setelah kata engkau, seperti dalam versi umum. Arti sebenarnya dari teks ini lebih jelas. Engkau akan berada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Karena versi umum dari Alkitab bilangnya bagaimana? Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Lalu mereka bilang, koma.
hari ini engkau akan bersama aku di surga. Jadi begitu kamu mati, kamu akan ke Iya. Jadi banyak orang percaya bahwa waktu kita mati, kita akan kemana? Kita akan ke surga. Saya punya pertanyaan, saudara-saudara. Apakah kalian banyak kalau bertemu dengan orang-orang yang mengaku sebenarnya orang Advent, yang percaya bahwa waktu oma mereka meninggal, atau ayah mereka meninggal, atau mereka punya ibu meninggal, mereka akan ke surga waktu mereka meninggal. Apakah banyak sekarang yang percaya itu? Apakah banyak? Ada yang percaya, tapi tidak banyak, brother. Oh, kalau di Amerika banyak. Banyak sekali. Waduh, kita kalau bilang ini sampai kita istilahnya harus geleng-geleng kepala gitu. Aduh, ini orang Advent atau enggak ya? Apa mengerti doktrin Advent? Ya. Saking banyaknya orang yang padahal mengakunya orang Advent. Hebat sekali ya. Dan di sini sudah jelas sekali. Yang gini ini kita punya Kita punya seperti istilahnya doktrin dasar dari gereja Advent, bahwa mereka yang mati itu tidak tahu apa-apa, melainkan sedang tidur saja, right? Dan ini yang karena penjelasan ini sebenarnya sudah harus dasar dari doktrin Advent, ya, banyak yang tidak tahu. Oh, ya enggak lah. Karena banyak kalau baca Alkitabnya kalau kita baca di Alkitab ya, bilangnya, oke, kalau mau baca ayat Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Apakah itu betul atau enggak? Menurut Nyonya White. Menurut Nyonya White mestinya, ya, karena di dalam bahasa Ibrani tidak ada titik dan koma. Tidak ada titik dan koma ya, tidak ada koma. Kalau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ada koma. Supaya kita tahu kapan dia punya konteksnya ya. Apa terjadi kepada konteksnya. Tapi Nyonya White bilang, sebenarnya harus ditulis ya, karena di dalam bahasa Ibrani, waktu diterjemahkan kepada bahasa Inggris dan bahasa-bahasa yang lain, sebenarnya harusnya sesungguhnya aku berkata kepadamu hari ini. Right? Sesungguhnya aku berkata kepadamu hari ini. Right? Koma. Engkau akan bersama aku di dalam Firdaus. Oke, sementara Alkitab umum semuanya menulisnya bagaimana? Sesungguhnya aku berkata kepadamu hari ini engkau akan bersamaku di dalam Firdaus. Beda? Nah, ya itulah ya. Jadi inilah kita punya doktrin yang kita sebenarnya sudah tahu ya. Ya. Oke. Yesus tidak menjanjikan kepada pencuri yang menyesal bahwa ia akan pergi bersamanya. Ya, dia tidak menjanji. Kenapa? Pada hari penyaliban mereka ke Firdaus, karena dia sendiri tidak naik kepada Bapaknya sampai kapan? 3 hari kemudian. Engkau akan bersamaku di Firdaus pada hari ini. Sementara aku akan kembali ke Firdaus kapan? 3 hari lagi. Right? Oke. Lihat Yohanes 20 ayat 17.
Tetapi dia menyatakan kepadanya, aku berkata kepadamu hari ini, yang berarti untuk mengesahkan fakta itu di benaknya, bahwa pada waktu itu, sementara mengalami aib dan penganiayaan, dia memiliki apa? Kuasa untuk menyelamatkan orang berdosa. Dia adalah pengacara. Dia adalah pengacara manusia dengan Bapa. Pengacara itu bahasa Nyonya White, dia bilang he is the advocate. Alright. Saya mau ulang lagi bagi mereka yang masih lupa-lupa. Advocate itu bahasa Greek-nya apa? Parakletos. Parakletos. Ingat ya, saudara-saudara, saya mau ingatkan terus-menerus. Ini kan karena ini nanti yang akan dipersoalkan. Ya, ini yang dipersoalkan. Misi Tuhan Yesus. Right? Misi Tuhan Yesus sekarang apa? Dia menjadi juru selamat kita, betul, itu misinya. Tapi sekarang dia punya misi di surga itu apa? Misinya di surga apa? Parakletos. Kita punya parakletos. Ya. Kita punya advocate. Kita punya pengacara. Tapi juga kita punya apa? Kita punya comforter. Ya, kita punya comforter. Itu dia punya misi. Yang dipertandingkan di Midnight Cry adalah misi dari Tuhan Yesus. Misi Tuhan Yesus di surga itu adalah kita punya apa? Pembela, pengacara, dan apa? Kita punya comforter. Comforter, penghibur kita. Penolong, penghibur. Penolong atau penghibur kita. Itu kita, ini misinya Tuhan Yesus. Dan inilah apa? Ini yang dipersoalkan di Midnight Cry. Alright? Kita belajar dari garis Tuhan Yesus saja. Kita sudah bisa tahu apa yang akan terjadi. Benar, saudara-saudara? Nah. Alright? Memiliki kekuatan yang sama seperti kita, dia menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati untuk hidup. Itu adalah hak ilahinya untuk berjanji pada hari itu, kepada orang jahat yang bertobat, yang percaya, engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi kita kalau lihat garis Tuhan Yesus ini seperti dasar ya. Kita tarik garisnya dari Elia. Kita tarik garis dari Yohanes Pembaptis. Kita tarik garis dari Kita tarik dari garisnya dari Samuel Snow dan William Miller, right? Kita tarik garis dari 144.000. Semuanya kita harus tarik garisnya. Jangan sampai kita hanya lihat satu, tetapi tidak lihat yang lainnya juga ya. Tapi yang penting kita mengetahui, yang penting sekali kita mengetahui adalah garisnya dari Tuhan Yesus. Tapi kita juga nanti bisa tarik garis dari Daniel 11 dan macam-macam ya. Banyak sekali garis yang kita bisa pakai. Right? Dan semuanya harus cocok. Right? Semuanya harus cocok. Dan ini orang-orang akan banyak belajar, right? Setelah melihat kontroversi ini yang terjadi, mereka bingung, apa ini maksudnya semua ini? Karena mereka tahu ini sesuatu yang besar sedang terjadi. Right? Ya, istilahnya bencana alam semua. Kalau di zamannya itu, waktu Tuhan Yesus mati, segala macam halilintar, gelap semua seluruh dunia gelap selama 3 jam. Keajaiban terjadi. Wah, ini mereka bilang hebat sekali ini terjadi semua ini. Dan orang-orang bersaksi. Dan semua ini membuat apa? Membuat orang makin belajar. Right? Dan ada yang convicted. Dan untuk mereka mendapatkan conviction, supaya mereka itu mendapatkan conviction, keyakinan, harus ada kecurahan Roh Suci. Right? Karena kecurahan Roh Suci itu meyakinkan orang tentang dosa, sin, righteousness, kebenaran, dan pengadilan, right? And judgment. Right? Jadi ya, kalau kita mau melihat
apa yang terjadi di Midnight Cry, ya. Kita bisa lihat dari garis-garisnya. Dan ini yang kita belajar. Dan sekarang yang sedang diperdebatkan juga. Sedang apa yang terjadi di Midnight Cry. Right? Kita lihat sekarang sedang diperdebatkan. Right? Jadi gempar minggu lalu. Right? Karena orang-orang sudah lihat apa yang sedang disaksikan di mana di news beberapa hari yang lalu. Oke, ada pertanyaan? Untuk saya rasa kita akan berhenti di sini. Sedikit, Brother. Ya. Sedikit komentar tentang pencuri yang bertobat. Oke, pencuri yang bertobat. Ya, Okay. Dari ayat Alkitab yang tercatat karena kesalahan tanda baca, itu kelihatannya bahwa ada sesuatu di situ, bahwa spiritisme juga sudah merasuki orang Advent. Iya, betul. Karena kalau langsung masuk surga itu kan, itu artinya kan orang tidak mati, artinya spiritisme. Iya, betul. Sudah masuk ke ajaran sebagian orang Advent, khususnya di Amerika seperti yang Brother sampaikan tadi. Itu komentar saya aja. Iya, betul. Itu spiritualism juga. Karena apa? The immortality of the soul. Immortality of soul itu bahwa soul orang-orang yang diciptakan, ya, bukan immortal. Kalau Yesus punya roh, itu immortal. Tapi manusia yang apa? Yang diciptakan, yang harus mengembalikan roh mereka, tidak tahu apa-apa. Sudah dikembalikan, tidak immortal, right? Tidak kalau sudah mati kita tidak tahu apa-apa. Kita tidak bisa percaya the immortality of the soul yang sudah diajar. Alright, dengan apa yang sudah dibaca di dalam buku Lukas 23 ayat 43 ini. Right? Lukas 23 ayat 43 dipakai untuk mengajar bahwa roh itu kekal. Alright? Oke, ada lagi tambahan? Ada tambahan lagi atau tidak? Oke, alright. Kalau gitu kita ada lagu spesial dari Keisha, ya. Lagu spesial dari Keisha yang berjudul Walau Ku Tak Dapat Melihat. Oke. Walau ku tak dapat melihat, dari Keisha. Keisha Sidabutar. Alright. Sadar semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Tak dapat melihat semua rencanamu, namun hatiku tetap memandang padamu. Aku tak dapat berharap atas kenyataan hidup, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki
Rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Aku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau pun pelengkapku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada Amin. Terima kasih Keisha, terima kasih untuk Amin. lagunya, terima kasih. Alright, ya, kami selalu senang ada yang memberikan lagu-lagu untuk menutupi kita punya pelajarannya. Oke, kalau begitu, apakah kita boleh minta papanya dari Keisha, Brother Sudung, apa boleh berdoa untuk kita supaya kita bisa menutupi pelajaran kita pada hari ini?